Momoshiki ketakutan karena Boruto akan segera bangkitkan kekuatan Jogan. Itulah kenapa Momoshiki hanya malas-malasan dan menunggu dengan sabar sampai Boruto menyerahkan tubuhnya sendiri pada Momoshiki. Ya, skenario ini Admin dapatkan ketika Admin menyadari sesuatu yang penting di anime Boruto episode 291. Sadarkah kalian, kejadian Boruto yang tiba-tiba saja membangkitkan mata Byakugan sambil menggunakan kekuatan karma hanya pada episode ini saja? Kita tidak pernah lagi melihat Boruto mampu membangkitkan mata Byakugan sambil menggunakan kekuatan karma Momoshiki setelah episode tersebut. Apa maksudnya ini? Kenapa Kishimoto dan Mikio hanya membiarkan Boruto menggunakan Byakugan pada saat itu saja? Dan kebetulan kejadian itu tepat sebelum Boruto mati ditusuk oleh Kawaki. Setelah ditusuk oleh Kawaki dan hidup kembali, Boruto sudah menjadi 100% Otsuki. Lalu kenapa mata Byakugan itu tidak muncul juga saat Boruto bertarung di atas patung Hokage dengan Kawaki di chapter 78? Mari kita putar dulu intronya. Admin baru sadar sekarang bahwa kejadian Boruto membangkitkan mata Byakugan itu adalah kejadian satu-satunya dan setelah itu tidak pernah ada lagi. Kenapa kita tidak pernah diperlihatkan mata Byakugan itu lagi? Satu-satunya alasan paling logis yang Admin pikirkan adalah Momoshiki tidak membiarkan Boruto menggunakan mata Byakugan itu lagi. Penggunaan mata Byakugan itu merupakan cikal bakal untuk membangkitkan mata Jogan. Sepertinya menurut Admin, Jogan tidak akan pernah bisa bangkit jika tidak dimulai dengan kemunculan Byakugan terlebih dahulu. Entah Momoshiki yang akan munculkan Byakugannya, lalu Boruto yang langsung mengubahnya menjadi Jogan, atau Boruto sempat diberi kesempatan untuk gunakan Byakugan sekali lagi, dan lalu secara tiba-tiba, Byakugannya berubah menjadi Jogan karena suatu peristiwa spesial. Kenapa Admin bisa berpikir seperti ini? Alasannya karena berkaca dari dojutsu milik Kawaki. Ketika Kawaki diberikan karma lagi oleh Amado, Kawaki langsung membangkitkan dojutsu spesial milik Ishiki. Awalnya dojutsu ini diperlihatkan hanya mampu menghadirkan 4 segitiga saja. Namun sampai di cerita Blue Vortex, Kawaki sudah berhasil menghadirkan 8 segitiga, sama seperti Ishiki. Nah dari sini, Admin berpikir, seharusnya Byakugan itu akan berkembang jika terus digunakan sampai akhirnya berevolusi menjadi Jogan. Momoshiki tidak bisa membiarkan Boruto membangkitkan kekuatan Jogan, karena jika Boruto membangkitkan kekuatan tersebut, dia bisa menekan jiwa Momoshiki sampai benar-benar tidak bisa mengintervensi dirinya lagi ketika sedang menggunakan kekuatan karmanya. Jadi ini adalah kejadian yang Admin sebutkan di video sebelumnya, bagaimana Jogan mampu memaksa Momoshiki untuk memberikan kekuatannya pada Boruto. Sepertinya Jogan mampu membuat kesadaran Boruto dan sekaligus tubuhnya Boruto berada dalam posisi yang sangat independen, sehingga kesadaran Momoshiki tidak akan bisa menyentuh tubuh Boruto lagi. Jika skenario ini benar, maka kemungkinan besar alasan kenapa Momoshiki mengambil alih tubuhnya Boruto saat Boruto sedang bertarung dengan Code, karena pada saat itu Boruto telah berhasil membangkitkan mata Byakugannya sekali lagi ketika sedang mengaktifkan kekuatan karma. Itulah kenapa kita tidak diperlihatkan sama sekali bagaimana adegan Boruto ketika menggunakan kekuatan karma Momoshiki saat sedang melawan Code. Jika kita diberi adegan tersebut, maka kita bisa memecahkan misteri bagaimana Jogan bisa bangkit di masa depan. Rupanya Momoshiki memang selalu mencegah Boruto agar tidak terlalu sering membangkitkan kekuatan Byakugan saat sedang menggunakan kekuatan karmanya. Selama Momoshiki masih punya kekuatan untuk mengendalikan tubuhnya Boruto di saat Byakugan Boruto aktif, maka Momoshiki akan terus berusaha mencegah Boruto untuk tidak berlama-lama menggunakan Byakugan tersebut. Dan ada satu hal lagi yang Admin sadari. Adegan di episode 291 ini adalah adegan perdana Momoshiki mengendalikan tubuhnya Boruto di saat Boruto sedang dalam keadaan yang sadar. Di kejadian-kejadian sebelumnya, Momoshiki baru bisa mengendalikan tubuhnya Boruto ketika Boruto tidak sadarkan diri. Contohnya saat bertarung melawan Boro dan saat bertarung melawan Ishiki. Kita tidak melihat di sana saat Boruto sedang menggunakan kekuatan karmanya, tiba-tiba Momoshiki bisa mengambil alih tubuhnya Boruto meskipun Boruto sedang sadar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu alasannya karena tidak ada hal penting yang memaksa Momoshiki untuk mengendalikan tubuhnya Boruto di saat Boruto sedang sadar. Saat bertarung dengan Boro, Momoshiki baru muncul ketika nyawa Boruto sedang terancam. Saat bertarung dengan Ishiki, Momoshiki baru muncul ketika Ishiki sudah berhasil dikalahkan. Dan dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil Kawaki dan mengorbankannya pada Jubi. Jadi ini sudah menjadi petunjuk bahwa modus Momoshiki yang merasuki tubuhnya Boruto di saat Boruto sedang dalam kesadaran penuh pasti karena ada sesuatu yang sedang dia cegah. Pada saat bertarung dengan Code, Boruto masih bisa menghandle Code dengan baik. Lalu kenapa tiba-tiba Momoshiki datang mengambil alih tubuhnya Boruto? Bukankah logikanya Momoshiki harusnya datang ketika Boruto hampir mati di tangan Code? Inilah yang membuat Admin cukup yakin bahwa pada saat itu Momoshiki sedang mencegah agar Jogan Boruto tidak bisa bangkit. Prediksi Admin ini akan semakin terbukti jika nanti kita melihat Momoshiki menolak kesepakatan yang Boruto tawarkan, atau mungkin bisa juga Momoshiki menerima tawaran tersebut. Namun ketika Boruto sedang menggunakan kekuatan karma sambil mengaktifkan kekuatan Byakugannya,
Momoshiki akan langsung mengambil alih kesadaran Boruto lagi untuk mencegah kebangkitan Jogan. Jika Momoshiki memilih menolak kesepakatan dari Boruto, artinya Momoshiki benar-benar takut kalau Boruto bisa membangkitkan kekuatan Jogan dalam waktu dekat. Tapi jika Momoshiki memilih untuk setuju, artinya Momoshiki tidak takut dengan kebangkitan Jogan Boruto, karena mungkin dia merasa bisa mencegah agar Jogan tidak bangkit di saat Boruto menggunakan Byakuganya. Meski nantinya Momoshiki membiarkan Boruto menggunakan kekuatannya, Momoshiki tahu kapan dia harus mengintervensi Boruto agar Jogannya tidak bangkit. Kalau disuruh memilih yang mana skenario yang akan terjadi pada Momoshiki, admin lebih milih yang kedua, karena yang kedua lebih greget jika sampai kejadian. Kishimoto dan Mikio pasti akan membuat kejadian yang tidak bisa diduga oleh Momoshiki, dan itu akan jadi momen epic yang akan disandingkan dengan kebangkitan Jogan. Admin rasa harusnya Momoshiki sadar, setelah Boruto menjadi 100% Otsuki, Boruto akan lebih mudah membangkitkan kekuatan Byakugan jika dia menggunakan kekuatan karmanya. Namun Boruto tidak pernah berani menggunakan kekuatan Byakugan, karena dia pasti berpikir Momoshiki akan langsung mengendalikan tubuhnya. Kita selama ini berpikir bahwa ketika Boruto membangkitkan kekuatan Byakugan, maka disitulah kesadaran Momoshiki bisa dengan mudah mengendalikan tubuhnya Boruto. Padahal yang sebenarnya bukan mudah mengendalikan, tapi Momoshiki sedang ketakutan dengan kebangkitan Jogan Boruto. Semua ini berkat Code yang memberitahu Boruto tentang esensi sejati dari kekuatan karma. Admin rasa Code yang akan jadi pemicu berikutnya untuk kebangkitan Jogan Boruto. Dan jika kita melihat Boruto membangkitkan Byakugan kembali, maka itu sudah jadi pertanda bahwa Jogan akan segera bangkit di saat itu juga. Menurut kalian, apakah teori ini masuk akal? Jika kalian punya pandangan lain yang mungkin lebih menarik, silakan tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Mungkin kalian sudah enak dengan konten Jogan ini. Admin rasa ini adalah konten terakhir mengenai Jogan di bulan ini. Karena sebentar lagi kita akan mendapatkan bocoran satu panel manga Boruto to Blue Vortex chapter ke-26 part pertama. Maka dari itu video selanjutnya kita akan melanjutkan prediksi tentang cerita seperti apa yang akan terjadi di chapter 26 nanti. Kita juga akan menebak siapa kira-kira karakter yang pantas mengisi cover chapter 26. Admin penasaran kira-kira apa yang akan dibicarakan oleh Eida bersama Sumire dan Sarada. Apakah dia akan beritahu mereka berdua kalau mereka ini tidak perlu bohong lagi tentang pengaruh Zeno yang sama ini mereka dapatkan? Apakah Eida sudah tidak masalah dengan keberadaan Sumire dan Sarada yang tidak terpengaruh oleh kekuatan Zenonya? Dilihat dari cerita saat ini, tampaknya Eida melihat mereka berdua bukan lagi sebagai ancaman. Justru Eida membutuhkan mereka berdua sebagai teman curhat dan juga sekaligus teman untuk berkembang bersama dalam sebuah asmara. Lalu kira-kira apa yang akan dibicarakan Shikamaru dengan para tetua Konoha? Apakah benar Shikamaru sudah meminta kepada tetua Konoha untuk tidak menghukum Boruto sementara waktu ini? Apakah Boruto sudah berhasil mendapatkan keringanan hukuman berkat pertolongannya menyelamatkan Moegi? Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa dukung terus manga Boruto to Blue Vortex dengan baca manganya melalui website atau aplikasi Manga Plus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.